01 Inu 04. Aku menemukan perusahaan ayah. Nak, kamu mencari siapa? Aku mencari Lu Shiming. Dia ayahku. Karyawan Lu Group. Presiden Lu punya anak. Presiden Lu ada seorang anak di bawah. Mengaku sebagai anak Anda. Xiao Wei. Kamu, Nak. Presiden Lu bahkan belum menikah. Dari mana dia bisa punya anak? Berhenti. Lu Presiden Lu, mengapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Anak ini bilang dia putramu. Ibunya pasti menyuruhnya melakukan ini untuk mencoba memeras uang. Paman, aku sarankan kau bicara lebih sedikit. Kalau tidak konsekuensinya akan parah. Diam. Presiden Lu, lihat anak ini. Penuh kebohongan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dengan dia seperti ini ayahnya, tentu saja tidak ada yang baik juga. Mungkin berwajah licik. Jelek sekali. Lu Presiden Lu. Aku ayahnya. Ayah, Presiden Lu, saya tidak tahu. Dia adalah tuan muda. Saya pantas mati 1000 kali Presiden Lu. Kemasi barang-barangmu. Pergi dari sini. Presiden Lu. Tolong beri saya kesempatan lagi. Presiden Lu. Saya salah, tolong beri saya kesempatan lagi. Xiao Wei, apa kamu terluka? Di mana ibumu? aku menyelinap keluar. Jika An Si Xiao menemukan anak itu hilang, dia pasti akan sangat khawatir. Xiao Wei, kamu benar-benar anakku. Xiao Wei, Ayah, kau akhirnya mengakuinya. Lalu mengapa kau meninggalkan aku dan ibu? Xiao Wei, maafkan aku. Ayah tidak tahu kamu ada. Jika ayah tahu, ayah tidak akan membiarkanmu menderita. Aku memaafkanmu. Ayah, ini adalah hadiah kami untukmu. Tentang ini, mengapa ada 5 anak? Oh tidak, kakak sulung bilang kita belum bisa bongkar mereka. Karena Xiao Wei tidak punya teman. Aku hanya bisa membayangkan. Punya kakak laki-laki dan perempuan main denganku. Ayah, tolong jangan tinggalkan Xiao Wei lagi ya. Baiklah. Ayah berjanji padamu. Ayo pergi. Kembali ke keluarga Lu. Ayah akan menebusnya dengan baik padamu. Ayo pergi. Adik kecil akan segera baik-baik saja. Itu dilarang total di rumah. Melepas pakaianmu. Jika kamu merasa tidak nyaman, cepat bilang ke kakakmu si pengasuh itu. Ibu jaga baik-baik mereka. Adik kecil, sudah waktunya ganti OBTM-mu. Ibu menutup telepon. Selamat tinggal ibu. Ibu sepertinya sangat lelah. Perlu nggak sih aku kasih tahu ayah dari awal? Adik perempuan sakit. Orang yang bertanggung jawab. Wenyu harus maju. Kakak kembar cepat lapor ke ayah. Xiao Wei, ada apa? Ayah, adik perempuan sakit. Dia ada di rumah sakit Yuilo. Adik perempuan. Si jalan kecil terkutuk ini. Memang sayap mereka sudah mengeras. Sampai anak-anak pun mereka hasut untuk memukul saya. Ibu, apakah ada 3 anak hari ini? 3, Anda salah lihat. 1 laki-laki, 1 perempuan. Hanya 2. Gadis kecil itu mungkin hanyalah anak haram. Ibu, si jalan kecil itu juga ada di sini. Ibu, Xiao Tong ingin minum air. Si Rotong, tunggu ibu. Ibu akan segera kembali. Terima kasih.
Kenapa kamu? Apa kamu mengikutiku? Aku dengar Xiao Tong sakit. Xiao Tong? Xiao Tong apa? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dia tahu Xiao Tong? Mereka bahkan belum pernah bertemu. Xiao Lei menelponku. Dan minta aku datang merawat kalian semua. Xiao Lei, kamu benar-benar putra sulung ibu yang baik. Xiao Tong adalah anakku. Yang Jaexiao, sudah kubilang aku akan membuatmu menyesal. Karena kamu sangat menyayangi ini, anak haram ini, maka aku akan membuatnya masuk neraka. Xiao Tong. Xiao Tong adalah, apa kamu menyebalkan? Berhenti menggangguku. Biarkan aku melihatnya saja. Aku mohon padamu. Apakah? Xiao Tong adalah anaknya. Xiao Tong adalah adik angkat Xiao Lei. Benar. Benar Presiden Lu. Anda mungkin salah paham. Xiao Tong adalah putriku. Siapa ayah Xiao Tong? Itu miliknya. Kau akhirnya mengakuinya. Bangsal mana Xiao Tong berada? Biarkan aku pergi melihatnya. Anakmu. Dari mana kamu mendapatkan anak? Kamar 303. Apakah Anda yakin 303? Ini Xiao Tong. Dokter. Dokter, Apa-apa yang terjadi? Saya belum melakukan apa-apa. Su Mengyao, apa yang kau lakukan pada Xiao Tong? Tidak, bukan saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Dia sudah seperti ini. Saya tidak ada urusan dengan itu. ini anemia serius karena influenza A. Dia membutuhkan transfusi darah. Darah golongan OR negatif. Golongan darah ini terlalu langka. Rumah sakit kami tidak memilikinya. Kerabat langsung tidak bisa mendonorkan darah. Apakah Anda punya anggota keluarga lain yang memiliki golongan darah ini? Aku. Benar, kakakku bukan kerabat langsung. Dia bisa mendonorkan darah. Dia tidak bisa. Jangan khawatir, aku selalu cek kesehatan tiap tahun. Tubuhku sangat sehat. Karena Xiao Tong adalah keponakanku. Selama dia membutuhkannya, aku tidak akan ragu. Kau benar-benar tidak bisa. Kakak ipar apa yang membuatmu tersiksa? Sebuah nyawa dipertaruhkan. Jangan kasihan pada kakakku. Cepatlah pergi kakak. Tidak, kau adalah ayah kandungnya. Kau tidak bisa mendonorkan darah. Kakak ipar apa yang kau katakan? Tidak aku. Ayah Xiao Tong kan? Siapa sebenarnya? Ayah kandung anak itu. Jiang Li, kau berselingkuh dengan kakakku. Aku membenci. Xiao Tong adalah anak kakakmu dan Jaexiao, anak. Dia memiliki darah negatif. Ambil darahnya. Ikut denganku. Aku, kakak. Aku pergi mengambil obat untuk Xiao Tong. Sudah berakhir. Anakku. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah aku sudah mengakuinya sekarang? Jika bukan, karena insiden mendadak ini, apakah kamu berencana untuk kabur dengan anakku? Aku tidak melanggar hukum apapun. Aku selalu bertindak terhormat. Kenapa aku harus lari? Berapa banyak lagi kejutan yang ada yang tidak aku ketahui? Ansi Xiao, kamu tidak akan masih menyembunyikan anakku kan? Aku bukan induk babi. Aku tidak melahirkan 10 sekaligus. Aku bilang aku nggak akan rebut anak itu darimu. Jadi mulai hari ini, dan seterusnya, aku akan merawat Xiao Tong bersamamu. Masih ada beberapa anak kecil di rumah. Xiao Tong ada di rumah sakit, dan memang butuh seseorang untuk menjaganya. Baiklah, tapi jika kau berani menyembunyikan Xiao Tong secara diam-diam, aku akan datang ke rumah lamamu. Apa yang kau lakukan? Ini adalah sistem penentuan posisi, yang aku minta seseorang kembangkan. Dengan ini, kamu bisa memantau lokasiku kapan saja. Aku masih ada urusan hari ini. Aku akan datang menemuimu dan Xiao Tong besok. Siapa yang peduli memantaumu? Ini adalah sistem pemantauan 2 arah. Kalau begitu bukankah aku juga dipantau olehnya? Bajingan. Aku ditipu olehnya. Presiden Lu, mari kita mulai.
Tidakkah Anda tahu siapa saya? Beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini. Ibu saya dan penggemar saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Saya sarankan Anda menghemat kekuatan Anda. Jadi itu Anda ingin membela Yan Jai Xiao bukan? Bajingan itu bahkan bukan anak Anda. Mengapa Anda begitu menyayanginya? Wanita Anda mungkin sudah di luar sana. Berapa kali kamu harus menanggung rasa malu ini? Jangan berani-beraninya menghina dia. Saya dengar. Luka berdarah tidak akan membeku jika diletakkan di air. Apa yang akan Anda lakukan? Karena Anda sangat suka menambahkan sesuatu ke obat, menambahkan sedikit cairan garam ke darah Anda. Ini berisi lintah. Karena Anda sangat ingin mati, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Tidak seseorang akan mati. Tidak, jangan khawatir. Saya sudah menemukan Anda, tim medis terbaik. Mereka pasti akan membuat Anda tetap hidup. Tidak. Siapapun yang berani menyakiti anak saya tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Ibu, apakah ayah akan datang menemuiku hari ini? Sepanjang hari, kau hanya memikirkan ayahmu. Apa kau tidak menyukai ibu lagi? Tidak, bukan begitu. Aku juga sangat menyukai ibu. Tapi ayah, The Dan film ibu was terasa berbeda. translated and narrated by M Media. jika ayah bisa bersamaku, setiap hari itu akan sangat bagus. Xiao Tong, Ayah, lihat apa yang ayah bawakan untukmu. Seekor kelinci kecil untuk tidur bersamamu. Apakah kamu menyukainya? aku suka. Anak-anak semua menyukai ayah mereka. Apakah aku ada di sini atau tidak? Sepertinya tidak ada bedanya. Mungkinkah ini kebijakan perdamaian yang legendaris itu gagal pakai cara keras, coba cara lunak? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya merebut hati anak-anak. Aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Nona An, saya membawakan Anda satu set hidangan dari restoran Kinsang. Ini semua makanan kesukaanku. Aku tidak membutuhkannya. Cucu perempuan saya ada di dalam sana. Baik, Nyonya Tua. Ibu, Ini cucu perempuan saya. Apa yang kau coba lakukan? Nyonya Tua, dia terlihat persis seperti tuan muda. Jelas dia adalah anak tuan muda. Anak nakal itu punya anak sebesar ini, menyembunyikannya. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Cucu perempuan, siapa namamu? Namaku Xiao Tong. Nama yang indah. Xiao Tong, bisakah kamu memanggilku nenek? Nenek, Saya juga punya cucu perempuan sekarang. Nenek pergi terburu-buru, hanya membawa uang. Kartu ini ada 1 juta. Ambil ini sebagai uang saku. Bibi anak ini masih kecil. Dia tidak butuh uang. Keluarga lu kami tidak pernah percaya pada membesarkan anak dengan kekurangan. Saat Siming masih kecil, uang saku bulanannya juga berjumlah 5 digit. Kami tidak pernah membiarkannya menderita. Kamu adalah ibu anak itu, jadi kamu ambil uang ini. Bibi aku punya uang. Aku tidak butuh amalmu. Lihat cucu perempuanku, gaun rumah sakit yang dia kenakan. Kainnya sangat kasar. Itu akan menggesek kulit halusnya. Apa yang harus kita lakukan? Beritahu desainerku untuk datang besok dan membuat beberapa gaun rumah sakit khusus untuk cucu perempuanku. Ibu, rumah sakit menyediakan gaun secara seragam. Kamu memberi makan cucu perempuanku dari luar makanan. Tidak bergizi ini. Dia seorang pasien. Dia butuh nutrisi. Beritahu ahli giziku. Mulai besok, dia yang akan urus diet cucu perempuanku. Lihat kamar rumah sakit ini, gelap dan bobrok. Kamu membiarkan cucu perempuanku tinggal di kamar yang kumuh seperti ini. Beritahu direktur untuk segera menyiapkan bangsal kelas atas. Orang kaya memang punya banyak aturan. Hei, apa yang kau coba lakukan? Tentu saja aku akan membawa Xiao Tong ke bangsal kelas atas. Bagaimana bisa kalian orang tua seperti ini? Kalian sama sekali tidak memikirkan anak itu. Kami tidak butuh kebaikanmu. Xiao Tong ada di sini. Aku akan menjaganya dengan baik. Dia akan segera sembuh. Apakah itu cukup? Apa maksudmu? Aku memberimu biaya hidup agar kamu bisa dengan benar merawat cucu perempuanku. Ibu tolong berhenti bicara. Lo Siming, kau bilang kau tidak akan mengambil anak itu dariku. Jadi sekarang apa? Ketika niat baik palsu tidak berhasil, kau mulai menggunakan ibumu untuk mempermalukanku dengan uang. Dengarkan saya menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Aku melahirkan anak itu. Marga Diaan seperti margaku. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga lumu, kecuali aku mati. Kalau tidak, tak ada yang akan menjemput mereka. Tolong pergi. Baiklah, tenangkan diri dulu. Kita akan bicara nanti. Ibu,
Ibu, kamu terlihat sangat menakutkan saat kamu marah. Xiao Tong, jangan takut. Ibu tadi hanya sengaja menakut-nakuti mereka. Aku tidak marah pada Xiao Tong. Ibu, jangan khawatir. Jika nenek jahat itu mencoba mencuri Xiao Tong akan menggigitnya. Lu Ximing, seberapa banyak perasaanmu padaku? Itu nyata dan seberapa banyak yang palsu? Apa kau benar-benar tulus padaku? Atau itu hanya untuk mengambil anak-anak? Ibu, mengapa Anda kembali ke negara ini? Berkat Xiao Chen mengirimiku pesan. Aku baru tahu aku punya cucu perempuan. Aku tidak menyuruhmu merebut anak itu. Kapan kamu akan memenangkan hati ibu dari anak-anakmu? Ibu, bukankah ibu tidak suka kakak ipar? Siapa bilang aku tidak menyukainya? Jika ibu benar-benar menyukainya, apakah ibu akan menghinanya dengan uang? Ibu Xiao Tong, aku nggak setuju kalau disuruh bantu dia sama anak itu. Aku menawarkan uang untuk biaya hidup. Bagaimana itu bisa menjadi penghinaan? Menantu perempuan ini, dia cakap dan cantik. Aku sangat puas. Kalau begitu ibu, Aku sedang bicara denganmu, gadis sebaik itu. Jangan biarkan orang lain merebutnya. Aku tidak ingin cucu perempuanku memanggil orang lain nenek. Ini urusan saya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Apa maksudnya itu? ibu, kakak ipar sudah menyayangi anak-anak. Dan dengan ulah ibu, dia jadi semakin tidak suka pada kakakku. Ibu seharusnya tidak perlu khawatir tentang ini. Aku. Jati niat baikku menjadi bumerang. Putriku, siapa yang melakukan ini padamu? Itu En Jaixiao dan suaminya yang tidak berguna. Ibu harus mendapatkan keadilan untukku. En Jaixiao itu lagi. Ingat, masalah ini, langit tahu, bumi tahu, kamu tahu, aku pun tahu. Jangan khawatir. Kita adalah belalang di tali yang sama. Keponakan kesayanganku, segera aku akan memberitahumu siapa yang sebenarnya memegang kendali di N Group. Bagaimana jika mereka benar-benar mencoba merebut Xiao Tong? Apalagi yang bisa kita lakukan? Hadapi saja keluargaanku yang kecil. Dengan satu kata dari keluarga lu, mereka bisa membuatku bangkrut seketika. Aku hanya berharap sekarang Xiao Ping, Xiao An, dan Xiao Qi tidak terbongkar lagi. Jangan terlalu pesimis. Mereka belum melakukan apa-apa kan? Mungkin kamu sudah menakuti mereka. Seseorang. Selesai sudah, Lu Ximing ada di sini. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Xiao Ping, cepat. Bawa adik-adikmu ke atas. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Apakah Anda yakin An Xi Xiao akan menyukai ini? Aku hanya menebak. Apa sebenarnya yang disukai An Xi Xiao tentang anak nakal ini? Tapi ibu tidak bisa datang dengan tangan kosong kan? Apa yang kau lakukan di sini? Kami di sini untuk meminta maaf, kakak ipar. Aku tidak butuh permintaan maaf, tolong pergi. Saya juga di sini untuk menemui Xiao Lei hari ini. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda nggak bakal cegah kami ketemu. Ibu, siapa itu? Xiao Lei. Oh tidak, aku lupa Xiao Qi masih tidur di sini. Dia dan Xiao Li adalah kembar identik. Lu Ximing, dia mungkin tidak akan bisa membedakan kan? Xiao Lei, ayah datang menemuimu dan membawakanmu favoritmu, kue stroberi. Dan paman kedua. Ayah. Ayah, apakah itu benar-benar kamu? Ya. Xiao Li baru beberapa hari, dan kamu sudah melupakan ayah. Xiao Lei, bukankah kamu punya tahi lalat di punggungmu? Ayah, aku bukan Xiao Lei. Tahi lalat apa? Kau salah ingat. Dia baru-baru ini terobsesi dengan Ultraman 3. Dia terus mengatakan, dia 3. Aku mau lawan monster dan selamatkan bumi. Keponakan yang baik, nanti paman kedua akan memberimu satu set lengkap figur Ultraman. Baiklah, Mengapa saya merasa Xiao Lei sudah sedikit lebih tinggi? kakak. Wajar jika anak-anak tumbuh cepat. Memang, Akhirnya berhasil menipunya.
Ayah sangat bodoh. Dia sampai nggak bisa bedain aku sama kakak ketiga. Ayo Xiaolei, Ayah, aku tidak suka strawberry. terakhir kali kita pergi keluar. Bukankah Xiaolei makan sekotak penuh stroberi? Kakak ipar, apakah Jiangli ada di rumah? Dia, kasih dia kesempatan untuk membawa Xiaoqi pergi. Dia nyiram bunga di belakang rumah. Apa kau akan pergi begitu saja? Dia pasti tidak akan bicara padamu. Gimana kalau kamu bawa Xiaolei ikut sama kamu? Dia pasti akan bicara padamu kalau begitu. Terima kasih kakak ipar. Xiaolei, ayo kita ke taman belakang dan melawan monster baiklah. Kakak, manfaatkan kesempatan ini. Cepat ke halaman belakang. The film was translated Tidak perlu saya and sedang narrated by Presiden M Lu Anda Media. sudah melihat anak itu. Anda bisa pergi sekarang. Jika Anda tidak pergi, saya akan pergi. Tunggu sebentar. Anda, mengapa Anda tidak menghindar? Saya di sini untuk meminta maaf. Hari itu, ibu saya tidak bermaksud apa yang telah dia ucapkan. Dia tidak ingin merebut anak itu dari Anda. Saya harap Anda tidak salah paham. Apakah Anda sudah tenang? Apakah Anda gila? Saya akan mengambilkan obat untuk Anda. Presiden Lu, Presiden N, sesuatu terjadi di pinggiran barat. sesuatu terjadi di pinggiran barat. Presiden Lu, apa ini? Bukan apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Ini adalah bahan-bahan dari bulan Juli. Ini adalah yang paling baru. Untungnya aula anak-anak runtuh setelah atap tertutup. Jika itu terjadi saat konstruksi, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Semua bahan disediakan oleh Andrew. Presiden An, tolong beri saya dan saudara-saudara kami penjelasan. Apakah hidup kami bukan hidup? Semuanya harap tenang. Masalah ini, saya pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh dan menjelaskan dengan jelas kepada semua orang. Saya akan melakukannya. Tidak perlu. Ini adalah kelalaian tugas saya. Saya pasti akan memberikan kepada keluarga Lu sebuah penjelasan. Oh tidak, ibu dalam masalah. Bagaimana orang seperti itu pantas menjadi ketua? Ini hanyalah kemerosotan moral. Ini keterlaluan. Orang-orang ini sangat menyebalkan. Mengapa mereka memarahi ibu? Aku akan memukuli mereka. Beberapa akun yang memarahi ibu. Semuanya dari perusahaan yang sama. Aku curiga mereka datang dengan persiapan. Kakak kreatif perusahaan ini. Periksa catatan transaksi mereka. Ambil saham Group yang kita akuisisi. Dan atur saham-saham yang tersebar. Kakak kedua, apa itu saham tersebar? Sulit untuk menjelaskan dengan jelas kepadamu. Singkatnya, kita harus membantu ibu mengalahkan orang-orang jahat. Ya, ditemukan. Itu wanita tua dari terakhir kali. Beraninya dia menggertak ibu. Aku akan memberinya pelajaran. Jika kamu pergi mencarinya, itu akan seperti domba masuk ke sarang harimau. Ayah dan ibu sedang tidak akur sekarang. Gimana kalau kita kirim tagihan ke ayah? Biarkan ayah jadi pahlawan dan selamatkan sang putri. Kakak kembar ada benarnya. Keluarga ini akan berantakan tanpa kita. Penampilan yang bagus anak muda. Jangan mengecewakan harapan kami. Saya ingat di internet yang paling keras memarahi Xi Xiao adalah semua akun dari perusahaan Tong Feng Kan. Ya, Jumlah uang ini dari An Yufeng. Ditransfer 3 hari yang lalu. Sangat mungkin dia tahu. Sesuatu pasti akan terjadi di taman hiburan. Periksa keberadaan An Yufeng baru-baru ini. Ingat untuk memeriksa setiap kamera pengawas. ya. Orang yang mengirim email. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Siapa yang secara pribadi mengubah pemasok? Bukan saya, Presiden N. Jangan lihat saya. Semua itu atas perintah Presiden Wang. Presiden An, saya menandatangani kontrak dengan Anda. Selain proses ini, semuanya di bawah pengawasan Anda. Apa yang terjadi? Saya tidak akan tahu. Yang Jae-xiu, kejahatanmu di N Group. Kecelakaan ini menyebabkan saham N Group kita anjlok dan reputasi kita hancur. Banyak perusahaan besar mengakhiri kontrak mereka dengan kita satu persatu. Apakah kamu tahu? Kamu menyebabkan N Group kita hanya dalam 1 hari kehilangan berapa banyak uang?
saat wakil presiden yang The dulu film menjadi was ketua. translated and Fenomena ini narrated belum by pernah M terjadi. Media. Presiden An. Kalau begitu kolaborasi dengan Lu Group ini, seluruh prosesnya, secara pribadi diawasi oleh Anda. Siapa ya yang peluangnya lebih besar? Untuk mengutak-atik bagian tengah, semua orang tahu betul. Kamu bilang aku diam-diam ganti pemasok ya? Saya tidak mengatakan itu. Jangan tersinggung. Aku tahu kamu muda dan ambisius. Dan ingin mencapai hal-hal besar, tapi kamu terlalu serakah. Jae Sheu, kamu sama sekali tidak cocok untuk menjadi presiden grup ini. Mengingat An Jixiao menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar, saya mengusulkan untuk memberhentikan An Jixiao dari posisi presiden dan mengangkat wakil presiden An sebagai presiden. Bagaimana menurut Anda semua? Ya. Ya. Dasar kau, masih mau bertarung denganku. Bibi Anda berakting dengan sangat baik. Kalau kalian semua terus ribut sama orang itu dan terus membuat masalah, jangan salahkan aku kalau aku nggak mempertahankan niat baik. Siapa yang kamu coba takuti? Kamu tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga menyinggung Lu Group. Kalau kamu terus jadi presiden perusahaan, bagaimana Lu Group bisa membiarkan kita begitu saja? Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita tonton videonya. Siapa yang nyuruh kamu ganti barang bagus dengan barang jelek? Itu adalah wakil presiden An Group, An Yufeng yang menemukan saya. Dia bilang mau kerja sama-sama aku dan berjanji bahwa uang yang dihemat akan dibagi rata. Aku nggak berani bohong sama kamu. Saya punya rekaman di sini. Bahan apa yang kamu gunakan? Aku tidak akan bertanya. Aku hanya butuh cepat. Tidak peduli kualitasnya. An Yufeng, Anda diam-diam mengganti pemasok dan mengambil suap uang haram, menyebabkan perusahaan merugi puluhan juta. Apalagi yang ingin Anda katakan? Hentikan omong kosongmu. Anda pasti telah merencanakan skema ini, memaksa dan membujuk untuk menjebak wakil presiden An. Lagi pula, siapa tahu kata pemasok itu benar atau enggak? Siapa yang tahu apakah mereka? Buktinya sudah jelas. Anda masih menolak mengakuinya. Anda dan An Yufeng bersekongkol, berkolusi dari dalam dan luar untuk mengganti pemasok, lalu nyalahin aku atas semua kesalahan, memaksa saya mengundurkan diri secara memalukan. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Semuanya sandiwara ini. Apakah kita akan terus melakoninya? Yang Jae Shou, jangan bicara omong kosong jika tidak punya bukti. Kau hanya tidak rela melepaskan posisi presiden ini dan memfitnahku. Bagaimana kau bisa sejahat ini? Semua yang hadir. Mereka semua adalah orang yang berjuang dari nol sampai ke posisi sekarang. Mengenai kemampuan wakil presiden An, itu jelas bagi semua orang. Saya setuju. Aku kasih suara buat wakil presiden An, agar dia menggantikan sebagai ketua. Bagaimana dengan Anda semua? Keponakanku malu. Kau hanya memegang 41% saham. Sementara di belakangku, ada dukungan dari 49% saham. Berani menyakiti putriku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Sekarang giliranku untuk bertindak. Kirim apa yang sudah kita siapkan ke An Group. Baik, Presiden. An Yufeng, saya benar-benar meremehkan Anda. The film Keponakan was sudah waktunya mundur ya. translated and narrated by M Media. Permisi, siapa An Jixiao? Ini saya. Halo, pengiriman ekspres, mohon tanda tangan. Gimana bisa sembarang orang dibiarkan masuk? Apa yang dilakukan para penjaga keamanan? Perjanjian pengalihan saham untuk 10% ekuitas An Group. Apa yang kau tertawakan? Kau tidak ketakutan sampai gila kan? Sekarang saham kita setara. Bukankah ini An Group? Saham-saham tersebar yang beredar di luar. Bagaimana An Jixiao membeli semuanya? Dia dapat duit sebanyak itu dari mana ya? Sekarang, saya memiliki 51% saham. Membuat saya pemegang saham terbesar An Group. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir ya. Siapa yang pada akhirnya akan Anda pilih? Kalian semua benar-benar setia. Dasar orang miskin. Untuk apa kau berpura-pura di sini? Mengapa Anda di sini? Saya datang untuk membersihkan nama Anda. Ingat, masalah ini hanya langit dan bumi yang tahu. Kau tahu dan aku tahu. Jangan khawatir. Kita bersama dalam hal ini. An Yufeng, gak cuma diam-diam kerja sama-sama Wang Dali, tetapi juga menyuap troll internet sebelumnya. Menyebarkan rumor yang merajalela. Grup An, presiden saat ini, An Jixiao. Buktinya tak terbantahkan. Semua sudah jelaskan. Oh tidak.
Sekarang, Wakil Presiden Ian menyuap tagihan para troll internet dan 2 video pengawasan. Semuanya sudah viral. Mereka semua membicarakan kita. Wakil Presiden Ian, kenapa kali ini kau bertindak begitu terbuka? Kau telah menggali kuburanmu sendiri. Kali ini grup Ken menderita kerugian besar karena dia. Dia benar-benar terlalu ceroboh. Jadi ini semua rencanamu. Kami hampir mempercayainya. Saya mengusulkan untuk mencopot An Yovan dari jabatan wakil presidennya dan mengeluarkannya dari An Group. Setuju. Setuju. Kau ini siapa sebenarnya? Anda tidak pantas tahu. Mereka di sini. Xiaolei ada di sini. Silakan duduk. Duduk. Xiaolei. Duduk. Ayah nenek. Paman kedua, halo semuanya. Halo. Xiaolei masih sangat sopan. Sangat patuh. Terima kasih untuk hari ini. 10% saham itu, saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Saham. Saya Bill was sebenarnya tidak membeli itu. translated Bukan. Anda bajingan. Sialan. Menggunakan pesonanya pada saya lagi. Tidak Ansi Xiao. Anda harus tetap pada prinsip Anda. Xiaolei. Nanti ketika kita sampai di rumah ayah, hati-hati dengan ucapan Anda. Terutama jangan mengungkapkan bahwa Anda memiliki 3 kakak laki-laki. Ibu jangan khawatir. Kakak juga berpesan padaku. Jika ayah tidak membiarkan aku pulang, aku akan menelponmu. Anak baik. Nyonya besar nyonya muda, sudah membawa tuan muda kembali. Cucu kesayanganku, kemarilah. Masuk keluarga kaya seperti, masuklah dalam. Xiaolei, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Jangan pergi. Tetaplah bersama Xiaolei. Keluarga kita bertiga bisa. Kita bukan keluarga bertiga doang. Saya ada kerjaan, pamit dulu ya. film was translated and narrated by M Media. Keluarga kita bertiga. Siapa yang hidup satu keluarga bertiga dengannya? Jai Xiu, masih mengkhawatirkan Xiaolei? Ini adalah barang Xiaolei yang sebelumnya, bola sepak kesayangan. Aku juga lupa membawakannya untuknya. Aku ingin tahu, apakah dia ada di rumah keluarga lu? Bersenang-senang, keluarga lu adalah keluarga yang kuat dan berpengaruh. Mereka tidak akan menganiaya Xiaolei. Xiaolei anakku yang berharga. Tuan muda, coba deh, ini baju khusus yang dibuat buat kamu, pakaian rancangan. Sangat tampan, aku menyukainya. Mulai sekarang ini akan menjadi kamar eksklusif Xiaolei. Sangat lembut dan nyaman. Tuan muda, selamat datang di rumah. Xiaolei, di rumah nenek. Apakah kau senang tinggal di sana? Senang. Aku tidak pernah ingin pulang lagi. Mulai sekarang, pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Ibu. Tertidur. Aneh. Bagaimana tahi lalat ini bisa muncul dan menghilang? 3 kali seminggu Xiaolei. Sama sekali tidak cukup. Ada apa ini? Sudah begitu lama, belum menyelesaikan masalah dengan ibu anak itu. Sia-sia aku memberimu wajah yang begitu tampan. Ibu, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kau tidak cemas, tapi aku cemas. Aku tidak peduli jika kau membawa Jai Xiao ke dalam keluarga atau jati menantu yang tinggal serumah. Cepat selesaikan saja. Jika cucuku memanggil orang lain nenek, aku akan memutus hubungan ibu dan anak kita. Baiklah, Ibu, jangan khawatir. Menantu perempuanmu tidak akan kabur. Baiklah, aku lelah setelah seharian. Cepat tidur. Cepatlah sedikit, kesabaranku terbatas, kau tahu. Mengerti. Kak, aku bisa bantu kamu menang hati kakak ipar. Aku baru-baru ini mengikuti seorang pakar hubungan yang khusus mengajari para pria cara mendekati wanita. Dan itu sangat akurat. Lihat. Benarkah, Kak? Semua yang menggunakannya bilang itu bagus. Kau harus mencobanya.
Apakah rumah kita sudah dirampok? Tuan muda memindahkan semuanya keluar. Dia juga meninggalkan surat untukmu. Ayah Fulan jangan terlalu rindu aku. Anak baik. Xiaole sudah pulang. Sangat acuh tak acuh. The film was translated and narrated by Sungguh M Lukon. Media. Perlukah aku pakai trik untuk mengejar seseorang? Tidak ada salahnya lihat. Taktik 1. Perhatikan jadwalnya dan buat pertemuan mendadak. Presiden Lu, kami sudah menunggu di sini selama lebih dari 1 jam. Apakah Anda menunggu Nona An? Mengapa Anda tidak pergi ke perusahaan? Saya di dalam mobil. Saya benar-benar. Jika kamu ingin pergi ke cabang Nepal, maka teruslah bicara. Ikuti terus. Sungguh kebetulan. Aku kebetulan lewat sini. Grup lo. Aku tidak suka. Penolakan seorang gadis berarti dia menginginkan. Semua perhiasan di toko ini, aku akan membeli semuanya. Terima kasih Presiden Lu. Beli semuanya. Ya, selama kamu menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Kenapa Lu Ximing bertingkah aneh sekali hari ini? Semoga orang baik hidup damai. Taktik 3. Tunjukkan dirimu pria penuh cinta dan kasih sayang. Kasihan sekali. Tidak punya kaki. Sangat menyedihkan. Uangku. Lihat. Dia pura-pura. Apa kamu bodoh? Tidak melihatnya. Presiden Lumu. Tidak beres hari ini. Saya juga berpikir begitu. Ketika Presiden Lu bangun pagi ini, dia mengerutkan kening dan terkikit. Biarku beritahu, seseorang di kampung halaman kami kerasukan. Persis seperti ini. Kemana Lu Ximing pergi kemarin? Presiden Lu pergi ke acara sosial kemarin, ke tempat yang sangat jauh. Dia pasti melewati kuburan. Dia tidak mungkin mengambil sesuatu yang tidak bersikat. Ya, Presiden Lumu memang kerasukan. Di mana ini? Selagi kita masih bisa. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak peduli siapa kamu. Turun dari Lu Ximing sekarang juga. Berikan, kembalikan Presiden Luku. Apa yang kamu lakukan? Kalau begitu katakan padaku, terakhir kali di mobil. Apa yang kamu lakukan padaku? Dia masih mengingat ciuman itu. Kamu benar-benar bukan dia. Tuan, cepat. Mundur, 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 mundur. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak, kau sudah kembali. Apakah kau menggunakan trik itu? Bau apa itu? Baunya busuk. Sangat bagus. Luar biasa. Aku nggak akan pernah kirim barang sembarangan lagi. Bukankah rumah ayah menyenangkan? Tentu saja. Banyak hal seru yang bisa dilakukan. Tapi juga ada banyak makanan lezat. Nenek juga menceritakan padaku. Dongeng sebelum tidur. Aku ingin habiskan sehari bersama ayah juga. Bukankah itu mudah? Besok nenek akan menjemput adik kelima. Kamu pergi ke rumah sakit dan ikut nenek pulang. Apakah itu tidak apa-apa? Kita berdua terlihat persis sama. Terakhir kali ayah juga tidak mengenalimu. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan tahu.
Di mana Bansal adik kelima? Tangkap pencuri itu. Semua orang hati-hati. Anak ini adalah pencuri. Dia baru saja mencuri dompet ini. Bukankah Cucumu barusan mencuri dompet seseorang. Saya menangkapnya basah. keluarga lu kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Kau tidak percaya? Begitu banyak orang di sini melihatnya. Benar sekali, itu cucumu yang mencuri dompetnya. Gelang emas, cincin emas. Keluarga bajingan kecil ini mungkin punya uang. Bagaimana kalau begini? Mengingat anak ini masih kecil, kita bisa membiarkannya kali ini. Tapi, kompensasi untuk tekanan emosional tidak boleh kurang. Berikan saja 20.000 yuan. Dengan tampang mencurigakan itu, menurutku kaulah yang bukan orang baik. Xiaolei, ada apa? Beritahu nenek. Aku baru saja melihatnya. Mencuri dompet kakak perempuan ini. Lalu aku berteriak pencuri. Terus dia bilang aku yang mencuri. Bajingan kecil, beraninya kau berbohong. Kau masih mau memukul cucuku? Apa kau bosan hidup? Lihat semuanya. Orang tua macam apa yang ada. Begitulah anak-anak yang kau dapatkan. Aku akan bawa kalian semua sekarang juga. Dan mengunggah kalian secara daring. Untuk mengekspos kalian. Kau menindas seorang wanita tua. Mengira tidak ada orang di sekitar ya? Ibu ada apa? Cepat kemari. Ibu tua dan anakmu sedang ditindas orang lain. Nenek, aku minta maaf. Apakah aku menyebabkan masalah padamu? Xiaolei melakukan hal yang benar. Ketika kau menghadapi ketidakadilan, kau harus berani membela diri. Masih berpura-pura menjadi orang baik di sini ya. Kenapa kamu gak lihat diri sendiri dulu ya? Kau melanggar hak potretku. Kau tunggu saja untuk digugat. Masih mencoba merebut ponselku. Kau mencari mati. Siapa kalian semua? Ayah, Jadi kamu yang menindas anakku. Bertingkah seperti gangster. Aku tidak takut padamu. Berpakaian begitu sopan. Siapa kau? Itu kamu yang mengatakan anakku pencuri. Dan kalian semua. Kamu, anakmu mencuri sesuatu. Kau bersikap agresif. Kenapa kau bersikap agresif padaku? Masih belum menyerah. Ambil rekaman The pengawas. film was Kau kira kami bakal translated dapat cuma and karena narrated kau by bilang, M. siapa kau? Maling teriak maling. Kirim dia ke kantor polisi. Tidak, kakak. Tolong ampuni aku kali ini. Aku salah. Mari kita bicara secara pribadi. jika permintaan maaf berguna, untuk apa kita membutuhkan polisi? Ibu berkata, jika kamu berbuat salah tanggung jawabnya. Xiaolei benar. Bawa mereka pergi. Teman kecil, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa kakak perempuan. Hati-hati lain kali. Dadah. Ayah, aku ingin prokan. Xiaolei hari ini, kenapa kamu begitu manja? Aku merindukan ayah. Ayah benar-benar tidak mengenaliku. Dia sangat konyol. Ayo. Kita sudah sampai rumah. Selamat datang kembali Tuan Muda. Apakah ini surga? Ayo pergi. Gambar apa ini? Indah sekali. Kalau kamu salah, ya harus tanggung. Jangan percaya tahayul. Dasar bajingan lu, Shiming. Aku sudah dengan baik hati bantu kamu, dan kamu masih membicarakanku seperti itu. Ada restoran baru yang enak, yuk coba Sabtu depan. Dia tiba-tiba mengundangku makan malam. Mungkinkah? Apa ini? Si Xiao. Menikahlah denganku. Nikahi dia. Lalu, apa yang akan kulakukan? Xiaolei yang ingin makan bersama kita. Ya, Apa maksudnya itu? ini, Xiaolei. Makan stroberi kesukaanmu. Hei nak. Menurutku ada yang aneh dengan Xiaolei. Ada apa? Xiaolei dulu paling suka stroberi.
Sekarang dia hanya suka nanas. Dia tidak menyentuh buah lain. Seolah-olah dia orang yang berbeda. Aku berpikir, apakah ini kita? Apa yang kita lakukan salah? Anak itu tidak bahagia. The film was translated and Ayo, narrated Xiaolei. by M Media. Terakhir kali jelas ada tahi lalat. Apa yang terjadi? Ibu, jangan terlalu memikirkannya, istirahatlah. Baiklah. Apa kau masih ingin menggambar? Periksa itu. Ansi Xiao waktu itu, berapa banyak anak yang dia lahirkan? Apakah Xiao Li punya yang lain saudara? Betapa langkanya akhir pekan ini. Selamat pagi sayang-sayangku. The film was Selamat pagi, Ibu. translated and narrated by M Media. Xiaoqi berhenti bermain. Xiaolei, kamu di sini. Lalu siapa yang ada di rumah keluarga lu? Mungkinkah itu Xiaoqi? Bagaimana ini? Lu Shijian tidak menemukannya, bukan Xiaolei. Ini berarti keluarga lu. Seharusnya belum ada yang ditemukan. Betapa berkah tersembunyi. Nanti kita akan. Setelah taman kanak-kanak. Cepat tukar mereka berdua kembali. Tapi aku ada klien besar pada hari Senin. Jadi aku hanya bisa merepotkanmu. Untuk menjemput anak-anak, tenang saja, serahkan padaku. Presiden Lu masih tidak bisa menemukan informasi kelahiran Nyonya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Taman kanak-kanak hampir bubarkan. Ya, Ke taman kanak-kanak. Ayo pulang. Ibu Jianli. Ibu Jianli. Ayah, ayah, Tuan Lu, kenapa kau di sini? ayah, ayah. Jadi kalian berdua kembar. Tidak mungkin. Tidak bisa disembunyikan lagi. Kedua anak ini adalah anak-anakku. Aku bersumpah. Itu benar. Kemungkinan kembar 5. Terlalu rendahkan. Di mana si Xiao? Dia pergi menemui klien besar. Aku akan membawa anak-anak kembali dulu. Kalian berdua pulang dengan paman sopir dulu. Ayah akan mencari mamamu. Hari ini Lu Ximing datang menjemput anak-anak secara mendadak. Xiaoqi sudah terungkap. Presiden An, minumlah air. Presiden An, kau memainkan pukulan itu dengan cukup baik. Tidak sebaik Presiden Wang. Presiden Wang, kontrak itu. Nona An yang cantik, kau sudah bermain denganku sepanjang hari. Jadi aku tidak mungkin mempermainkanmu kan? Bawa kontraknya kemari. Terima kasih Presiden Wang. Senang berbisnis. Senang berbisnis. Presiden An, sebenarnya aku cukup mengerti dirimu. Kau bilang, jika ada pria untuk diandalkan, wanita mana yang mau keluar dan menunjukkan wajahnya, dan menjadi wanita yang kuat? Presiden Wang, aku tidak begitu seperti orang lain. The Aku film was sangat senang melakukan translated bisnisku and sendiri. narrated by M Presiden An, Media. sebenarnya, aku benar-benar bersimpati padamu. Kau sangat cantik. Padahal kamu masih bekerja keras di sini. Terima kasih. Aku biasanya bekerja di kantor. Itu bukan pekerjaan berat. Presiden Wang permisi. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Presiden An, sudah hampir gelap. Mengapa kamu tidak menginap saja? Jangan lewatkan malam yang indah ini. Gadis cantik, Kamu membiusku. gadis cantik. Hari ini aku akan mengisi kekosonganmu dan membuatmu merasa nyaman. Lepaskan aku. Presiden N ada di dalam. Si Xiao. Aku berdarah Presiden Lu. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani menyentuh wanitaku. Kamu mencari mati. Lu Ximing. Dia membiusku dan mencoba membawaku pergi. Si Xiao. An Si Xiao.
Panas sekali seperti aku terbakar. Tahan sebentar lagi. Dokter akan segera tiba. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Benar-benar panas dan tidak nyaman. Jadilah baik. Kamu tidak akan tidak nyaman terlalu lama. Ibu, kamu sudah bangun. Ibu, minum air. Di mana aku? The film was translated Ini adalah and rumah ayah. narrated by M Media. Apa? Rumah keluarga lu. Kenapa aku ada di rumah keluarga lu? Tidak terjadi apa-apa. Aku memberimu obat penenang. Kamu tidur sepanjang malam. Untungnya. Meskipun aku seperti itu, dia benar-benar menahan diri. Mungkinkah? Dia benar-benar impoten. Nona Ann, kamu terlihat sangat kecewa. Siapa yang kecewa? Dasar mesum. Kenapa kamu bersembunyi? Kamu masih belum jelaskan soal anak-anak. Bukankah kamu sudah melihat semuanya? Sebenarnya berapa banyak anak yang kita punya? Sebaiknya, kamu tidak berbohong padaku kali ini. 3. Xiaoqi. Tidak. Xiaoqi dan Xiaoli adalah saudara kembar. Xiaoqi, Kamu salah dengar. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. anak-anak sudah ada di sini semua. Untuk apa kamu kembali? Lain-lain, masih ada orang di rumah yang perlu dirawat. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membongkar Xiao Ping dan Xiao An lagi. Kalau begitu aku akan menginap di sini malam ini. Aku akan menginap 1 malam lagi. Kita harus membantu ayah. Memenangkan hati ibu. Jadi keluarga kita ada 7 orang. Bisa bersatu kembali. Aku punya rencana. Xiao Tong, kamu lakukan ini dulu. Ibu, ada yang tidak beres. Ayah pingsan di kamar mandi. Ibu. Ayah Kakak, apakah ayah akan mendengar ketukan? Tidak. Aku sudah mengeraskan stereo. Sampai maksimal. Pintu sudah dikunci. Lu Ximing, ada apa denganmu? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu bukan. Tidak, aku ditipu oleh para bajingan kecil itu. The film was translated Kamu and narrated lanjutkan. by M Media. Xiao Tong, buka pintunya. Xiaole. Harus kuakui, bentuk tubuhmu benar-benar bagus. Nona Ann berkunjung larut malam. Ada yang bisa kubantu? Apa aku tidak boleh datang jika tidak ada masalah? Lain-lain. Apa kau mencoba melanjutkannya denganku? Apa yang terjadi tadi malam? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Aku tidak. Apa kau benar-benar tidak mau? Kau tidak asik untuk digoda. Aku hanya takut Presiden Lu bahwa kau tidak akan bisa memuaskanku. Sepertinya aku sudah keterlaluan. Aku akan memberitahumu sekarang juga. Apakah aku bisa atau tidak? Grup Wang, bagaimana itu ditangani? Seseorang sudah melakukan langkah mendahului kita. Mereka meretas sistem belakang grup Worm. Mereka membongkar seluruh skandalnya. Presiden Wang Yi, menurut penyelidikanku, email yang kamu terima terakhir kali dikirim oleh peretas ini. Kirim lebih banyak orang untuk melindungi Nyonya. Ya, Peretas ini. Apakah dia teman atau musuh? Kakak orang-orang yang membuli ibu. Sudah kakak bereskan semua. Aku sudah membuatnya membayar harganya. Tapi ayah terus-menerus menyelidiki kita. Haruskah kita secara proaktif mengungkapkan identitas kita? Tidak perlu. Adik laki-laki dan adik perempuan sudah ke rumah ayah.
Kita harus melindungi ibu di rumah. Baik. Kenapa kau begitu linglung? Kau tidur di rumah keluarga lu kemarin. Tidak terjadi apa-apa kan? Tidak apa-apa. Aku tidak menyangka Lu Ximing akan pergi sendiri menjemput anak-anak. Tapi untungnya aku cepat. Aku menutupi wajah Xiaoping dan Xiaoyan. Sekarang Xiaoqi juga sudah terungkap. Apa yang kau rencanakan? Aku pasti akan dapat anak-anak. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pria memang semuanya tidak baik. Ibu jangan menangis. Siapa yang membuat ibu marah? Xiaoan bantu ibu najar dia. Ayah. Apa yang kau lakukan di sini? Ayah. Mereka berdua, mereka juga. Mereka adalah anak-anakku. Mereka adalah anak-anakku dengan pria lain. Kau membohongiku. Percaya atau tidak terserah kamu. Ansi Xiao, kau menganggap hubungan kita ini apa? Sampah daur ulang. Sudahkah kau menemukannya? Presiden Lu, kami hanya menemukan beberapa foto. Tolong jangan marah setelah melihatnya. Berikan mereka padaku. Putri, kabar baik. Yan Jiaxiao dan Lu Ximing telah putus hubungan. Tanpa dukungan keluarga Lu. Aku ingin melihat jalan kecil itu. Bagaimana dia masih bisa begitu sombong. Bagus sekali. Sepertinya foto itu tidak diedit sia-sia. Yan Jiaxiao menyebabkan aku menjadi seperti ini. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Nah, jangan terlalu banyak minum. Ibu. Aku merasa tidak enak. Nah, kau tidak bisa menyalahkan Jiaxiao untuk ini. Pikirkanlah, dia seorang wanita dengan 3 anak. Di luar negeri. Jika dia tidak menemukan seorang pria, bagaimana dia bisa hidup? Benar sekali kakak. The film was Ubah sudut translated pandangmu. Kau and punya 3. narrated by Dia M hanya punya Media. 2. Kau menang. Tepat sekali. Nah, pikirkanlah, kau punya 1 putra dan 1 putri. Kau punya putra dan putri. Sementara dia hanya punya putra. Kau menang. Kalau begitu Jiaxiao, langka. Gadis sebaik itu sulit ditemukan. Kau harus tahu cara menghargainya. Jika kau melewatkannya, kau hanya akan menyesal seumur hidup. Ada apa dengan ibu? Ibu terluka karena cinta. Anak-anak jangan ikut urusan orang dewasa. Pergi tidur. Baik ibu peri. Berhenti melihat. Hal-hal sudah dikatakan sejauh itu. Dia tidak akan kembali. Dia jelas-jelas bilang dia mencintaiku. Bajingan. Ayo pergi. Kakak akan bawa kamu supaya lupa bajingan itu. Apa yang akan kulakukan padamu? Jika tak bertindak kamu akan kehilangan istri. Ansi Xiao. Kenapa kau di sini? Lepaskan aku. Lu Ximing, lepaskan aku. Beraninya kau pergi ke tempat seperti itu. Kenapa aku tidak bisa pergi ke tempat seperti itu? Aku akan mencari ayah tiri untuk anak. Aku melarangnya. Dengan hak apa kau melarangnya? Ini rumahku, keluar. Lepaskan. Apa sebenarnya kesalahanku? Tidakkah kau tahu di hatimu? Kau bersama dengan Su Mengyao. Akting macam apa yang masih kau lakukan di sini? Su Mengyao bagaimana dengannya? Bukankah aku sudah mengirimnya ke rumah sakit? Lihat sendiri. Apa kau bodoh? Apa kau tidak bisa membedakan? Foto ini sudah didit. Bagaimana bisa itu hasil Photoshop? Jelas-jelas iya.
Ada apa? Jadi kau cemburu? Tidak, aku tidak. Aku sudah memutuskan. Aku akan menjadi ayah mereka. Xiao Ping dan Xiao An akan kuhargai seperti anakku, dan tidak akan pernah pilih kasih. Kau bersedia menjadi ayah tiri. Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku akan melayanimu dengan baik. Agar tidak, kau mencari model-model pria itu lagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, sayang. Kau sudah bangun. Kau membuat ini. Ya, Apa kau serius? tentu saja. Janji seorang pria adalah kehormatannya. Biarkan aku menunjukkan ketulusanku padamu. Bagaimana kalau aku mengujinya? Untuk melihat apakah dia tulus atau hanya berpura-pura. Sayang-sayangku. Nanti, kalian akan mengujinya untuk ibu. Coba usir dia dan lihat. Xiao Ping, Xiao An, kalian membuang mainan lagi. Biarkan aku yang melakukannya, jangan bergerak. Kau tidak perlu terlalu baik kepada mereka. Lagi pula kau bukan ayah kandung mereka. Kau seharusnya menghabiskan waktumu lebih banyak untuk anak-anakmu yang lain. Sudah kubilang, anak-anakmu adalah anak-anakku. Aku tak akan membeda-bedakan mereka. Aku pasti adil pada semua orang. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Apa yang kau lakukan anak-anak masih di sini? Apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin kau duduk dengan benar. Jangan menginjak mainan. Atau kau mengharapkan sesuatu. Enya, cepat beraskan mainan kalian. Baiklah. Lu Ximing, apa kau baik-baik saja? Bangun biar kulihat. Kamu memar di mana-mana, tapi bilang baik-baik saja. Tunggu. Apakah masih sakit? Ini hanya luka kecil. Apa yang kau lakukan? Mainan-mainan itu belum dibereskan. Kau terluka, dan kau masih benar-benar salah paham padanya. Aku bersumpah. Aku tidak pernah berpikir untuk memata-mataimu. Tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud bersikap kasar padamu. Saat itu, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Aku tidak sempat berpikir mendalam. Aku mengerti. Lihat kau sendirian, membesarkan 2 anak, demi keselamatan anak-anak. Kau tidak punya pilihan selain waspada. Aku salah istriku. Tolong maafkan aku. Lucy, jauhkan kepalamu. Apa kau berumur 5 tahun? Turun. Yang Jaexiong, kenapa kau harus punya keluarga yang sempurna? Sementara ibu dan aku dibiarkan berkeliaran di jalanan. Aku tidak rela. Bagaimana Xiao An bisa tiba-tiba menghilang? Bukankah ada pengawal yang melindungi mereka? Jangan khawatir, aku sudah kirim orang untuk mencarinya. Jangan khawatir. Lu Ximing, Xiao An adalah putramu sendiri. Kau tidak khawatir. Aku akan pergi mencarinya sendiri. Anakku. Aku punya cucu lagi. Mereka berani menculik cucuku sendiri. Keluarga lu kami pasti akan membuat mereka membayar 100 kali lipat harganya. Menantu perempuan tenang saja. Mereka tidak bisa lari dari Xiang Cheng. Presiden Lu. Dialah yang menculik tuan muda. Su Mengyao. Seperti yang diharapkan dari keluarga lu. Tindakanmu sungguh cepat. Apa yang kau lakukan pada Xiao An? Anak bajingan itu. Mungkin dia akan dimakan serigala liar. Jika kau punya masalah hadapi aku, kenapa menargetkan seorang anak?
Apakah kamu patah hati? Apakah kamu hancur? Aku akhirnya mengalahkanmu. Di mana cucuku? Cucu. Cucunya hilang. Semuanya hilang. Kamu tidak akan menemukannya. Kamu tidak akan pernah menemukannya. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati. Kau harus membuatnya bicara. Aku pasti akan membuat Su Mengyao menderita 1000 sayatan. Ibu jangan takut, aku punya cara. Pada adik laki-laki dan adik perempuan saya memasang sistem pemosisian satelit VG Group. Bagaimana kamu kenal orang-orang dari grup VG? Bukan apa-apa. Lalu kau mempelajari semua ini. Apakah itu untuk melindungi ibumu? Ayah, sekarang giliran ayah yang melindungi ibu. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi ibumu dengan baik. Cucuku sayang. Jeti dia seorang jenius. Kami tahu banyak hal lagi. Ibu. Xiao An, kau tidak terlukakan. Tidak, aku tahu ayah dan ibu pasti akan menemukanku. Ini semua salah ibu. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Anak itu sudah kembali, kita harus bahagia. Aku lapar. Ayo, nenek akan mengajakmu makan sesuatu. Syukurlah itu hanya alarm palsu. Kalau tidak seumur hidupku, aku takkan pernah bisa maafkan diriku sendiri. Aku akan mengirim lebih banyak orang untuk jaga keselamatan kelima harta karun itu. Apa yang kau tertawakan? Xiao Ping dan Xiao An. Mereka semua anak-anakku kan? Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Kita sudah bersama begitu lama. Apa kau belum mengerti sifatku? Aku takut. Aku takut anak-anak akan meninggalkanku satu persatu. Kau juga tahu, kedua orang tuaku sudah meninggal. Di dunia ini, anak-anak adalah satu-satunya keluargaku. Kau masih punya aku. Aku juga ayah anak-anak itu. Si Xiao. Menikahlah denganku. Biarkan aku merawatmu dan anak-anak. Biarkan aku menjadi keluargamu. Biarkan aku menjadi sandaranmu. Aku tidak. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak menderita di keluarga lu. Kau tidak merasakan apa-apa untukku. Sama sekali. Bukan begitu. Lalu apa alasannya? Keluarga lu mempunyai aturan rumah tangga yang ketat. Dan ibumu sangat kolot. Jika anak-anak tinggal di keluarga lumu, mereka pasti tidak akan bahagia. Aku tidak ingin anak-anak menderita. Atau tidak bahagia. Ikutlah denganku. Lihat. Ibumu bahkan secara pribadi menyuapi Xiao An. Dan dia bahkan mengizinkan mereka bermain dengan mainan saat makan. Ini tidak sesuai aturan kan? Jangan lihat mamaku sebagai orang yang biasanya tegas dan serius. Sebenarnya dia sama sekali tidak punya niat buruk. Dia cuma nggak pandai ungkapin perasaan. Lagi pula, aturan itu, kaku orang itu fleksibel. Jika kamu punya masalah, beritahu dia. Dia akan mengubahnya. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya aku salah paham, Bibi. Baiklah, karena kesalahpahaman sudah teratasi. Kapan kita akan menikah? Lo Ximing, jangan bicarakan itu dulu. Jika suatu hari aku diculik, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan habiskan seluruh hartaku. Dan tetap mencarimu. Bagaimana jika aku mati saat itu? Aku akan membesarkan Xiao Bao sampai dewasa, lalu turun untuk mencarimu. Kamu harus menungguku. Di kehidupan kita selanjutnya, mari tetap menjadi suami istri. Lo Ximing, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.